Meskipun kekuatan spiritual asliku juga tidak terlihat, tetapi dalam indraku, itu seperti gas yang luar biasa. Sejak menerobos ke urutan keempat, kekuatan spiritual telah meningkat pesat. Aku mempraktikkan ajaranmu. Mata setan unguku bahkan lebih baik. Hari ini, aku tiba-tiba merasa bahwa kekuatan mental gas menjadi padat dan kental, dan rasanya seperti sedikit cairan terbentuk. Jika ini terus berlanjut, akan ada banyak ruang untuk kekuatan spiritualku untuk meningkat. Apakah kekuatan mental ini dicairkan? Tang San terkejut ketika mendengarnya. Kekuatan spiritualnya dapat dicairkan. Selain perpaduan dari tiga kekuatan seperti mata iblis Lingqi, mata elang dan mata Tianhu, yang paling penting adalah dia memiliki sedikit kesadaran spiritual untuk duduk di laut roh, ditambah pengalaman tiga kehidupannya. Dubai baru saja menembus ke peringkat keempat, dan kekuatan spiritualnya telah berubah menjadi keadaan cair. Bahkan jika tidak ada mata setan ungu, hanya mata rubah langit, diperkirakan dia dapat menyelesaikan transformasi cair kekuatan spiritual, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan monster kelas 1, itu memang kuat. Selamat, kakak senior Dubai, ini seperti manifestasi dari pencairan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang dicairkan akan jauh lebih kuat. Apakah kamu memiliki perasaan baru di mata rubah langitmu? Tanya Tang San. Dubai mengangguk dan berkata, aku merasa lebih banyak, aku bisa melihat keberuntungan lebih jelas sekarang. Misalnya, aku pikir keberuntunganmu hari ini cukup baik, tapi aku tidak tahu mengapa, itu tergantung pada keberuntunganmu dan keberuntungan orang lain buruk. Sama saja, itu membuatku merasa dekat. Juga, keberuntunganmu sepertinya lebih tidak menentu, sementara yang lain lebih solid. Tang San berpikir dalam hati, ini pasti ada hubungannya dengan dirinya yang memiliki mata rubah. Tampaknya penilaian para guru benar, transformasi Tianhu yang memasuki urutan keempat memiliki perubahan terlahir kembali sepenuhnya dibandingkan dengan urutan ketiga, dan perubahan ini juga akan meningkat dengan pertumbuhan berkelanjutan dari kekuatan mental Dubai, dan secara bertahap akan menjadi berubah. Transformasi Dewa Iblis kelas 1 ini telah ikut bermain. Kakak senior Cheng Zi telah berubah sedikit, bagaimana perasaanmu? Tang San bertanya pada Cheng Zi dengan tatapan tajam. Perasaanku juga baik, tubuhku menjadi lebih kuat. Seperti yang kamu katakan, sayap emas lebih keras, kecepatan terbangku meningkat, dan ditambah dengan terobosan dalam kultivasiku, sekarang lebih mudah bagiku untuk menebas dengan jubah bersayap emas. Sekarang, kekuatannya juga meningkat secara signifikan, kata Cheng Zicheng dengan gembira. Dubai menghela nafas, ini benar-benar uang yang bisa mencerahkan pikiran. Jika kamu punya uang, kamu bahkan bisa berlatih lebih cepat. Melihat peningkatan teman-temannya, Tang San sangat senang di hatinya. Peningkatan mereka setara dengan peningkatan dirinya sendiri, dan tingkat kekuatan mereka adalah batas atas kekuatan garis keturunan mereka yang sesuai. Hari ini juga kelas normal, karena guru lain tidak ada, jadi masih kelas kebugaran jasmani. Tang San, yang memakan buah tendon naga, jelas merasa bahwa kelas kebugaran fisik menjadi lebih mudah. Dia berinisiatif untuk meningkatkan jumlah untuk dirinya sendiri sehingga tubuh dapat lebih menyerap efek obat dari buah tendon naga. Latihan fisik di pagi hari, tidak ada kelas di sore hari, jarang istirahat. Kebetulan Tang San sudah membuat janji dengan guru wali kota sebelumnya. Setelah makan siang, Tang San langsung pergi ke kediaman Zhang Haoxuan. Kamu makan buah tendon naga. Zhang Haoxuan melihat Tang San dari atas ke bawah beberapa kali, dan segera melihat perubahannya. Tang San mengangguk dan berkata, efeknya cukup jelas, aku bisa merasakan tubuhku semakin kuat. Petik 2. Zhang Haoxuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, efek buah tendon naga benar-benar bagus. Meskipun itu bukan harta karun tingkat atas, hasilnya sangat kecil, dan perguruan tinggi kami hanya mendapat sebanyak itu. Sayang sekali kamu hanya bisa makan sekali dan memakannya untuk kedua kalinya akan memberikan efek yang sangat berkurang. Kamu benar-benar perlu memperkuat kebugaran fisikmu, tetapi jangan terlalu terburu-buru, karena kamu masih muda. Kamu hanya perlu makan beberapa monster secara teratur untuk mempertahankan pertumbuhan normal. Ketika kamu berusia 14 atau 15 tahun, toleransi tubuh harus serupa dengan orang dewasa. Petik 2. Ya, jawab Tang San. Ayo pergi, aku sudah menyapa toko pandai besi. Apakah kamu yakin ingin membangunnya sendiri? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San mengangguk dan berkata, guru, aku ingin mencoba. Petik 2. Kalau begitu coba saja. Zhang Haoxuan masih sangat mengenali Tang San. Meskipun anak ini belum lama berada di sini, dampak yang dia bawa ke Zhang Haoxuan benar-benar tidak kecil, dan bahkan menyegarkan pemahaman Zhang Haoxuan tentang kultivasi manusia. Zhang Haoxuan bisa merasakan semakin banyak betapa hebatnya efek Xuantian Gong yang dibudidayakan Tang San. Dia juga telah mencobanya secara pribadi, tapi mungkin tidak berhasil sama sekali. Jika bukan karena takut Xuantian Gong diekspos, dia benar-benar ingin mencari anak manusia lain yang tidak berubah menjadi iblis untuk mencobanya. Setelah Tang San datang ke akademi, kultivasinya tidak hanya meningkat dengan cepat, tetapi dia juga memimpin siswa lain di sekitarnya untuk meningkat pesat. Terutama perubahan Tianhu Dubai dan perubahan waktu Guli, ini awalnya adalah masalah terbesar di akademi. Aku tidak berharap Tang San membawa keduanya keluar untuk perjalanan pelatihan. Ketika mereka kembali, mereka berdua menerobos, mengatakan bahwa dia berasal dari Akademi Penebusan Fuxing tidak berlebihan. Keduanya berjalan ke toko pandai besi, dan hal pertama yang menyambut mereka adalah gelombang panas, dan beberapa pandai besi yang kuat sedang sibuk. Melihat Zhang Haoxuan datang dengan Tang San, pandai besi itu meletakkan pekerjaan mereka dan menyapa Zhang Haoxuan.
Mereka yang bisa tinggal di kota akademi secara alami adalah pengikut. Mata Tang San tersapu. Ling Qitianyan melihat bahwa dewa iblis yang dimiliki oleh pandai besi ini semuanya kuat, tidak terlalu kuat, di sekitar peringkat ketiga, tetapi untuk pandai besi sudah cukup. Yah, kamu istirahat dulu, serahkan pada kami di sini sebentar, kata Zhang Haoxuan. Pandai besi menghormati wali kota, mengangguk padanya dan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Haoxuan menoleh dan bertanya pada Tang San. Tang San berkata, aku harus menyusahkan guru untuk membantuku mengapur, dan kemudian aku akan mencoba membuatnya. Petik 2. Apa yang ingin kamu kalsinasi? Zhang Haoxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Segera, Tang San mengeluarkan batu hitam yang dibelinya. Batu hitam, untuk apa kamu mengapur benda ini? Batu hitam tidak memiliki keistimewaan selain keras, dan tidak mengandung energi. Alasan mengapa ia dikumpulkan adalah karena keras, tetapi juga karena terlalu keras. Mudah dipoles, jadi pada dasarnya tidak berguna, itu hanya dapat digunakan untuk memperbaiki pagar. Aku tidak tahu berapa lama batu hitam di toko kecil itu telah jatuh. Zhang Haoxuan memandang Tang San dengan ekspresi bingung. Tang San berkata, guru, itu saja. Aku ingin mencobanya. Jika biji keras seperti itu dikalsinasi, apakah mungkin untuk mengekstrak sesuatu yang lebih keras? Aku ingin menggunakannya untuk membuat senjata. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, kamu aneh. Jika kamu menginginkan senjata, kamu mungkin juga menemukan logam yang lebih baik untuk membuatnya. Apa gunanya batu hitam ini? Tang San bersikeras, guru, tolong bantu aku mencobanya. Karena itu, dia sudah memasukkan batu hitam ke dalam kalsiner. Dia membeli batu hitam dalam jumlah besar, dan hampir memenuhi seluruh kalsiner ketika dia memasukkannya. Kalau begitu cobalah. Zhang Haoxuan sedikit tidak berdaya. Tang San mengambil palu tempa dari samping, dan Zhang Haoxuan datang ke depan tungku kalsinasi, mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke tungku kalsinasi, dan transformasi harimau yang ganas dimulai. Zhang Haoxuan, yang tubuhnya jelas bengkak, menyemburkan nyala api dari telapak tangannya, nyala itu jatuh di atas batu hitam dan mulai memanas dan menjadi kapur. Tang San berdiri di sampingnya dan memperhatikan dengan seksama, diam-diam menunggu batu hitam berubah. Batu hitam tampaknya memiliki titik leleh yang sangat tinggi, setelah dikalsinasi oleh Zhang Haoxuan untuk sementara waktu, batu hitam tidak berubah selain sedikit kemerahan. Tepat ketika Zhang Haoxuan hendak mengatakan sesuatu, Tang San adalah yang pertama mengatakan, guru, naikkan suhunya. Zhang Haoxuan sedikit tidak berdaya, dia memperkuat injeksi kekuatan darah, dan nyala api yang disemprotkan dari telapak tangannya berubah menjadi merah keemasan. Nyala api merah keemasan adalah suhu yang sangat tinggi, kalsiner secara bertahap berubah menjadi merah, dan warna batu hitam di dalamnya mulai menjadi semakin merah. Tidak bisa dipanaskan lagi, kalau tidak kalsiner akan terbakar, Zhang Haoxuan mengingatkan. Cukup, guru, tolong jaga suhunya. Setelah berbicara, Tang San mengambil penjepit di sampingnya, dan mengeluarkan batu hitam yang warnanya paling berubah setelah dikalsinasi oleh nyala api. Batu hitam ini telah terbakar merah, dan saat dicubit, itu memancarkan aura berapi-api. Tang San meletakkannya di landasan, memperbaikinya dengan tang api di tangan kirinya, dan mengayunkannya dengan palu tempa di tangan kanannya. Suantian Gong Tang San telah mencapai tingkat ke-6. Menggunakan Suantian Gong untuk mendesak palu, itu sangat mudah. Dengan suara, dang palu pertama menabrak batu hitam. Zhang Haoxuan dengan jelas melihat bahwa batu hitam yang sangat keras itu dihancurkan. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Di bawah kalsinasi suhu tinggi, kekerasan batu hitam jelas telah turun. Gerakan Tang San tidak berhenti, palu tempa di tangannya jatuh lagi dan lagi. Dengan tangan kirinya masih mengendalikan penjepit, palu tempa di tangan kanannya mampu meminjam kekuatan di bawah setengah putaran bentuk tubuhnya, membuat setiap palu lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun ini bukan metode palu jubah kacau yang lengkap, itu sudah sangat menakjubkan. Palu tempa jatuh berat, dan batu hitam terus berubah bentuk. Pada saat yang sama dengan deformasi, bubuk hitam jelas tersebar. Zhang Haoxuan menyaksikan Tang San menempa, dan terkejut menemukan bahwa temperamen Tang San tampaknya telah berubah ketika dia memegang palu tempa, seperti palu yang awalnya merupakan bagian dari tubuhnya, dan itu adalah sedikit kombinasi dari palu dan perasaan palu. Tang San sendiri merasakan hal yang sama. Dalam kehidupan sebelumnya, semangat bela diri keduanya adalah palu. Setiap kali menghadapi musuh yang kuat, Clear Sky Hammer adalah kartu asnya, senjata paling ampuh untuk membunuh, senjata seksual. Sayangnya, dalam hidup ini, semua itu hilang. Untungnya, perasaan beruntung masih ada. Dang, 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 dang. Palu tempa jatuh satu persatu, dan batu hitam dengan cepat menjadi lebih kecil, dan bahkan mulai menunjukkan beberapa perubahan aneh. Batu yang awalnya dipernis hitam secara bertahap memancarkan beberapa kilau logam saat volumenya menyusut, dan beberapa kilau emas gelap juga menjadi lebih dan lebih jelas dengan penempaan Tang San, secara bertahap mengambil tampilan logam. Ini, pupil Zhang Haoxuan menyusut, logam. Batu hitam dapat ditempa menjadi logam seperti biji logam lainnya. Bukannya dia tidak mencoba sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Apakah karena suhu kalsinasinya tidak cukup? Atau harus cukup kuat untuk menempa? Tepat ketika Zhang Haoxuan penuh dengan keraguan, batu hitam di bawah palu Tang San tiba-tiba bersinar terang. Seberkas cahaya melesat setinggi beberapa meter dan terus bersinar selama beberapa detik sebelum menghilang tanpa suara. Batu hitam juga berubah menjadi logam emas gelap, dan volumenya hanya sekitar 1/5 dari ukuran aslinya. Tang San berjongkok dan dengan hati-hati mengamati potongan logam ini.
Ketika batu hitam berubah menjadi warna emas gelap di depannya, ketangguhannya telah ditingkatkan berkali-kali. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, Wujin jelas merupakan logam langka. Karakteristik terbesarnya adalah inersia, dan respons energinya terhadap atribut apapun tidak kuat. Wujin yang sangat tangguh, dengan penggunaan inernya sendiri, hampir dapat menahan invasi sebagian besar energi atribut, apakah itu senjata atau perlengkapan pelindung, itu adalah pilihan yang sangat baik. Ketika Tang San melihat batu hitam itu, dia tidak yakin itu adalah biji emas hitam. Kali kedua dia pergi untuk melihatnya, dia memiliki penilaian yang lebih akurat dengan konsonan yang lebih baik, dan pada dasarnya menilai bahwa batu hitam adalah biji emas hitam. Setelah menempa saat ini, dia tidak hanya memastikan bahwa ini adalah biji Wujin, tetapi juga menemukan bahwa kemurnian Wujin ini cukup tinggi. Wujin bukanlah logam langka yang sangat berharga, tetapi sangat cocok untuk membuat palu tempa karena sangat tahan lama. Apalagi Wujin juga sangat bagus sebagai senjata tersembunyi, ketika menembus berbagai atribut skill defense musuh, bisa dideskripsikan dengan mudah. Ini juga alasan mengapa Tang San membeli semua batu hitam di toko kecil, benda ini dapat digunakan untuk membuat senjata tersembunyi. Dia sebenarnya tidak memiliki sarana serangan yang efektif sekarang, tetapi dengan senjata tersembunyi, itu akan berbeda. Apa ini? Zhang Haoxuan menatap Tang San dengan heran. Tang San mengangkat bahu dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku hanya ingin menempa beberapa logam, dan kemudian mencoba membuat beberapa senjata tersembunyi yang direkam dalam catatan harta karun Suantian. Guru, logam ini terlihat cukup tangguh. Zhang Haoxuan mengangkat tangannya dan mengisap Wujin yang berhasil dipalsukan ke telapak tangannya, merasakannya diam-diam. Dia meremasnya dengan keras, seperti yang dikatakan Tang San, Wujin ini memiliki kualitas yang cukup tinggi, sangat tangguh, logam paling keras yang pernah dia lihat. Ini juga berhasil. Apakah ini mengubah sampah menjadi harta karun? Guru, mari kita lanjutkan. Sore ini, kita akan mencoba menempa semua batu hitam ini, kata Tang San. Zhang Haoxuan masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa dengan cahayanya yang bersinar barusan? Tang San berkata dengan polos, aku juga tidak tahu. Dia tidak bisa memberitahu guru bahwa ini disebut penempaan kelas 1, itu adalah reaksi penempaan logam langka setelah mencapai tingkat penempaan tertentu. Meskipun dia jauh dari mencapai tingkat spiritualitas 1000 penyempurnaan dan 1000 penyempurnaan peringkat 1 di kehidupan sebelumnya, masih sangat mudah untuk memalsukan efek tingkat atas ini. Jika Zhang Haoxuan tidak ada di sini, Tang San bahkan bisa memurnikan logam lebih jauh. Hanya saja dia tidak menggunakannya sekarang, dan dia hanya memalsukan batu hitam ini. Masalah terbesar dengan biji emas hitam adalah membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk ditempa. Setelah menjadi emas hitam, tidak perlu suhu tinggi, dan suhu tungku tempa dapat memainkan efek kalsinasi yang cukup. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang menahan Wujin sebenarnya adalah api, terutama api dengan suhu yang sangat tinggi. Wujin hampir tidak takut dengan atribut lain, selain dari fakta bahwa ia melunak pada suhu tinggi. Adapun ketidakmampuan untuk menahan suhu tinggi, Tang San akan memikirkan metode lain, seperti memadukannya dengan logam lain. Tetapi tidak perlu terlalu memikirkannya saat ini, Wujin murni sudah menjadi bahan yang sangat baik untuk membuat senjata tersembunyi. Zhang Haoxuan terus mengapur, dan Tang San terus menempa. Segera, Zhang Haoxuan menemukan bahwa Tang San tampak sedikit berkarat ketika dia pertama kali mulai menempa, tetapi secara bertahap, palu tempanya menjadi mahir. Palu tempa diayunkan dengan momentum besar olehnya, dan itu menghancurkan sinar cahaya dari waktu ke waktu. Suara pemukulan yang sangat berirama tampaknya memiliki ritme khusus, dan gelombang suara yang indah terus-menerus bergema di toko pandai besi. Setelah berlama-lama mengamati, Tang San menemukan bahwa tingkat penempaan dunia ini sebenarnya cukup rata-rata. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan fakta bahwa sumber daya di dunia ini terlalu berlimpah, dan kekuatan monster dan roh itu sendiri terlalu kuat. Tentu saja, dia tidak dapat mengungkapkan level penempaan yang jauh lebih tinggi daripada level dunia ini, tetapi penempaan biasa masih mungkin dilakukan. Potongan-potongan emas hitam ditempa, Tang San tidak terburu-buru untuk membentuknya. Yang paling penting adalah pertama-tama memperbaiki semua batu hitam menjadi emas hitam. Ini membutuhkan api garis keturunan Zhang Haoxuan untuk membantu. Setelah dia memiliki Wujin, dia akan bisa memalsukan senjata tersembunyi hanya dengan menggunakan toko pandai besi. Baru pada malam hari Tang San hampir selesai menempa batu hitam. Menyaksikan batu hitam berubah menjadi emas hitam, Zhang Haoxuan menunjukkan ekspresi terkejut. Dari mana tas luar angkasamu berasal? Zhang Haoxuan bertanya keraguan lain di dalam hatinya sampai semuanya dipalsukan. Secara alami, batu hitam Tang San tidak dapat dikeluarkan dari udara tipis, dan itu merepotkan untuk diangkut. Dia sama sekali tidak menyembunyikan tas luar angkasanya dari Zhang Haoxuan. Dibawa dari kota Serigala Angin. Guru, ketika aku meninggalkan kota Serigala Angin, aku bertemu wali kota Serigala Angin, dan kemudian aku membunuhnya dan melahap kekuatan garis keturunannya. Jadi aku datang ke tempat kami. Saat itu peringkat kelima, kata Tang San dengan tenang. Setelah beberapa hari bergaul, dia telah mengenali Akademi Penebusan dan guru ini di dalam hatinya, dan tidak perlu menyembunyikan beberapa hal. Mata Zhang Haoxuan bergerak sedikit, saat itu kamu masih urutan keempat, haruskah dia urutan kelima? Tang San mengangguk, dan berkata, dia bertarung dengan klan Flash Leopard yang kuat pada saat itu, dan luka-lukanya tidak ringan, jadi kamu bisa menganggapnya murah. Petik 2. Mulut Zhang Haoxuan berkedut, jadi, perang antara klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul Kilat sebenarnya dimulai olehmu.
Pertempuran itu cukup hidup, dan orang-orang kuat banyak mati, bahkan pengadilan leluhur. Aku khawatir sulit untuk menekan semangat juang kedua belah pihak. Tang San berkedip, pada saat itu, dia akan membunuhku, jadi aku tidak bisa membiarkan dia membunuh dengan patuh. Aku tidak tahu hal berikutnya. Benar-benar 1-625. Ekspresi Zhang Haoxuan sedikit luar biasa, dia mengacungkan jempol pada Tang San. Bocah ini benar-benar kejam. Sejak dia memimpin tim untuk membunuh monster, Zhang Haoxuan dapat melihat bahwa dia tidak hanya tegas dan kuat, tetapi juga tetap tenang. Zhang Haoxuan melihat semua penampilan pasukan Tang San di sepanjang jalan, dia benar-benar yakin bahwa tanpa Tang San, aku khawatir pasukan ini bahkan tidak akan memiliki setengah dari panen, apalagi berburu dan membunuh harimau bersayap. Dan Tang San menginstruksikan semua orang untuk bekerja sama satu sama lain di sepanjang jalan, dan bahkan mengajari mereka beberapa keterampilan bertarung, yang juga dilihat Zhang Haoxuan. Dia sangat puas dengan sisi tanpa pamrih yang ditampilkan oleh pemimpin berbakat ini. Alasan mengapa dia menyetujui pengalaman itu bukan tanpa niat untuk menilai Tang San. Hanya ketika kamu benar-benar menghadapi hal-hal, terutama ketika kamu dalam bahaya, kamu dapat melihat karakter seseorang dengan baik. Terima kasih guru. Setelah potongan terakhir Wujin ditempa, Tang San menyimpannya dengan puas. Zhang Haoxuan berkata, di mana palumu? Kamu tidak akan membuatnya hari ini. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya hari ini, aku tidak punya kekuatan. Aku akan melakukannya sendiri di lain hari. Setelah batu hitam-hitam ini dimurnikan menjadi logam, rasanya jauh lebih lentur, tapi itu bahkan kurang tahan terbakar. Lain kali kamu hanya perlu meminjam pandai besi. Tokonya sudah cukup, tidak perlu merepotkanmu. Baiklah, ayo pergi. Kemudian kamu kembali untuk beristirahat lebih awal. Zhang Haoxuan mengangguk. Untuk anak ini, dia tidak tahu bagaimana memberi petunjuk sekarang, atau dengan kata lain, dia tidak perlu melakukan apa-apa sebagai guru sama sekali, dan kecepatan pertumbuhan anak ini cukup menakjubkan. Tang San berkata, ngomong-ngomong, guru. Di mana aku bisa membeli peta rincin kota Keri kami? Aku ingin membelinya. Sepertinya tidak ada di toko kecil. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata dengan ragu, mengapa kamu menginginkan peta yang terperinci? Tang San berkata dengan polos, belajar. Akan berguna untuk mengenal kota ini, kamu juga dapat mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dan menghindari tempat-tempat yang tidak dapat kamu kunjungi. Peta yang digunakan guru dalam kuliah mereka semuanya sederhana, tidak terlalu detail. Zhang Haoxuan berkata, kalau begitu ikut denganku, aku punya satu untuk kamu gunakan terlebih dahulu. Peta terperinci sangat berharga, semuanya dilukis dengan tangan, dan harganya tinggi. Kamu dapat mengembalikannya kepadaku ketika kamu selesai. Oke, terima kasih guru, kata Tang San. Tentu saja lebih baik jika kamu tidak menghabiskan uang. Peta masih perlu dilukis dengan tangan, dapat dilihat bahwa teknologi negeri dongeng sebenarnya cukup terbelakang, dan masih di era senjata dingin murni. Tentu saja, era senjata dingin ini dibangun atas dasar kekuatan individu yang sangat kuat. Setelah pergi ke Zhang Haoxuan untuk mendapatkan peta, Tang San mengerti mengapa Zhang Haoxuan mengatakan benda ini sangat berharga. Peta lengkap ini berukuran besar dan terbuat dari sepotong kulit utuh, sekitar 6 meter persegi, dan merupakan potongan besar ketika dilipat. Tang San membawa peta kembali ke kediamannya, menggantungnya, dan peta warna rincin segera muncul di depan mata Tang San. Peta ini berkali-kali lebih detail daripada peta yang digunakan Guan Longjiang di kelas. Segala sesuatu tentang kota Keri digambar dengan sangat detail di peta, dan bahkan pegunungan di sekitarnya ditandai dengan jelas. Tang San dengan cepat menemukan lokasi kota akademi mereka, dan bahkan rumah-rumah di kota akademi pun digambar dengan jelas. Untungnya, Academy of Salvation tidak muncul di peta ini. Aku tidak tahu apakah itu karena akademi dibangun belakangan atau karena akademi terlalu mencolok. Tang San mulai mencari logo semua akademi dan mengingatnya di benaknya. Terutama ada 3 tingkat akademi tingkat rendah yang paling umum adalah untuk pendidikan pencerahan, dan inilah yang bisa dikunjungi oleh sebagian besar monster. Akademi tingkat yang lebih tinggi memerlukan status tertentu untuk masuk, tingkat atas secara alami dekat. Keri Cholege sudah dekat. Dilihat dari usia Mei Gongzi, dia seharusnya tidak menerima pendidikan pencerahan, dan kemungkinan untuk berpartisipasi dalam pendidikan umum tingkat menengah sangat tinggi. Dan hanya ada 12 akademi seperti itu di kota Keri yang besar. Setelah ruang lingkup digambarkan, akan jauh lebih mudah, periksa satu persatu. Dalam beberapa hari berikutnya, Tang San pergi ke sekolah di siang hari, dan sepulang sekolah di sore hari, dia akan pergi ke toko pandai besi untuk menempa palu, atau turun gunung untuk menemukan sekolah target dan tinggal di sana. Namun, setelah berjongkok selama beberapa hari, Tang San tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak melihat Mei Gongzi sama sekali. Dia juga pernah pergi ke toko teh susu di Keri Plaza, tetapi dia masih tidak melihat Mei Gongzi. Dia tidak bisa bertanya lagi, dia hanya bisa menggunakan metode paling bodoh untuk tetap menjaga akademi itu. Dengan mengamati Tang San menemukan bahwa akademi ini membubarkan sekolah menjelang senja setiap hari, dan monster akan meninggalkan sekolah satu demi satu sepulang sekolah. Setelah bertanya kepada wali kota, dia mengetahui bahwa perguruan tinggi biasa tidak menyediakan akomodasi, yang berarti Mei Gongzi pasti akan pulang sepulang sekolah. Dia membuat rencana jongkok untuk dirinya sendiri. Setiap perguruan tinggi biasa akan berjongkok selama 3 hari. Dalam 3 hari, dia akan dengan hati-hati memeriksa orang-orang. Jika Mei Gongzi muncul, dia akan dapat melihatnya. Dalam proses berjongkok, Tang San menemukan bahwa beberapa akademi memang memiliki pengikut manusia yang bersekolah.
Mereka semua harus menjadi pengikut kelompok dengan garis keturunan yang kuat, tetapi mereka jelas tidak pada tingkat yang sama dengan monster itu. Hanya melalui pintu samping. Ini juga membuat jongkok Tang San lebih mudah, tetapi dia berjongkok dan bertahan selama 6 hari berturut-turut, tetapi kedua akademi tidak menemukan apapun. Penempaan Wujin relatif mulus. Tang San juga mencari logam yang akan melengkapi Wujin meskipun dia belum menemukannya, dia sudah menggunakan Wujin untuk membuat sepasang palu tempa untuk dirinya sendiri. Metode yang kompatibel di antara mereka. Ini membuatnya lebih mudah untuk menempa nanti. Zhang Haoxuan sangat baik kepada Tang San, dan dia sengaja membuka area khusus untuknya di toko pandai besi, terpisah dari pandai besi lainnya. Paling-paling, orang lain hanya bisa mendengar perkusinya, tetapi tidak bisa melihat apa yang dia tempa. Tim pelatihan kembali saat ini. Bagaimana cara menggambarkan penampilan mereka ketika mereka kembali? Kata-kata, wajah pria berkepala abu-abu, mungkin paling tepat. Ada 5 orang dalam kelompok itu, dan hampir semua orang terluka, sepertinya lukanya tidak serius, tetapi dilihat dari ekspresi frustrasi mereka, jelas bahwa panennya tidak ideal. Perawatan lukanya adalah yang pertama, tanpa menunggu Tang San bertanya, Dubai diam-diam menyentuh kamar Tang San. Xiao Tang, tahukah kamu? Pengalaman mereka kali ini jauh lebih tidak efektif daripada kita. Hehe, Dubai menutup pintu dan berkata secara misterius kepada Tang San. Bagaimana pengalaman kakak senior lainnya? Tanya Tang San. Dubai berkata, mereka membunuh beberapa monster tingkat rendah. Yang terkuat hanya tingkat keempat dan bahkan tidak ada tingkat kelima yang jauh lebih buruk dari kita. Selain itu, aku mendengar bahwa mereka juga telah mengganggu sekelompok monster. Jika bukan karena para guru untuk mengambil tindakan, aku khawatir seluruh pasukan akan musnah. Mereka bahkan tidak mencapai tujuan yang ditentukan oleh pengalaman ini, dan mereka bahkan tidak melihat wajah monster sasaran. Tang San berkata, mengapa aku pikir kamu sedikit sombong? Petik 2. Wajah Dubai tiba-tiba berubah, aku tidak memilikinya, aku tidak mengakuinya. Bagaimana aku bisa menertawakan kemalangan? Meskipun semua orang biasa mengatakan bahwa aku adalah maskot, itu tidak berguna, tetapi aku tidak akan menertawakan kemalangan. Petik 2. Ayo, kembali. Kurasa para guru sedang dalam suasana hati yang buruk, jangan tunjukkan penampilanmu, kata Tang San tak berdaya. Faktanya, efek dari pengalamannya dengan siswa angkatan kedua pasti tidak akan sebaik mereka. Mereka memiliki dia dan Wu Bingji di angkatan pertama, dan kekuatan mereka secara keseluruhan lebih kuat. Selain itu, seperti apa pengalaman bertarungnya? Apa yang bisa dibandingkan dengan seorang anak? Kegagalan untuk keluar untuk pertama kalinya secara alami dapat diprediksi, tetapi selama kamu dapat belajar darinya, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu, yang merupakan bukan hal yang buruk. Ringkasan pengalaman datang pada hari kedua. Tidak diragukan lagi, siswa angkatan kedua yang pergi berlatih dikritik habis-habisan. Mendengarkan mereka menceritakan seluruh proses pengalaman tidak terlalu buruk, tapi sayangnya ada siswa angkatan pertama untuk perbandingan. Perbandingan ini memang agak jelas. Tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, tidak menemukan monster target, setelah kembali dari pengalaman ini, para siswa tidak banyak meningkat, tetapi mereka sangat terkejut. Tetapi pada akhirnya, ini juga merupakan pertempuran nyata, dan mereka masih mendapatkan sesuatu. Dalam pandangan Tang San, ini sudah sangat bagus. Tentu saja, siswa angkatan ketiga akan terus berlatih, bagaimanapun juga mereka harus diperlakukan sama. Ketika sampai pada siswa angkatan ketiga, satu-satunya perbedaan adalah bahwa 6 siswa dalam angkatan ini sudah tahu bahwa ada seorang guru yang mengikuti mereka, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ini pasti akan berdampak pada pengalaman mereka, tetapi sekarang mereka tidak peduli, mereka harus mencoba lebih banyak. Tang San telah bersikap rendah hati akhir-akhir ini, dengan sungguh-sungguh menyelesaikan tugas-tugas pelatihan dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, belajar dengan giat, meningkat setiap hari, kadang-kadang menempa, dan sering pergi ke sekolah untuk menjaga. Kepada para guru di akademi, Tang San berkata dia pergi ke toko pandai besi, Zhang Haoxuan membuktikan ini padanya, dan tidak ada yang bertanya. Karena itu, dia secara alami punya banyak waktu untuk keluar. Tetapi yang membuat Tang San sangat tertekan adalah dia telah menjaga beberapa sekolah satu demi satu dan masih tidak menemukan apapun. Dia bahkan memiliki keraguan di hatinya. Mungkinkah ibu Bu Mei membohonginya, dan Mei Gongzi tidak sekolah? Namun, dari ekspresi ibunya, itu tidak tampak seperti kebohongan, dan yang lainnya. Pasti tidak perlu membohongi seorang anak. Apa yang harus aku lakukan? Dia hanya bisa terus jongkok. Waktu berlalu dengan cepat, dan sampai akhir pelatihan siswa gelombang ketiga, Tang San tidak dapat menemukan sekolah tempat Mei Gongzi berada. Situasi pelatihan siswa gelombang ketiga lebih baik daripada siswa gelombang kedua. Dalam keadaan mereka tahu dengan jelas bahwa guru mengikuti, siswa bertindak dengan berani, lebih beruntung, dan nilai akhir mereka lebih baik. Setelah jangka waktu ini, cedera Wu Bingji telah sembuh, dan dia berlatih setiap hari. Ranah Guli, Dubai, dan Cheng Zicheng juga telah stabil. Semua siswa membutuhkan waktu sebulan untuk menyelesaikan putaran pelatihan ini. Meskipun hanya siswa gelombang pertama yang memiliki pengalaman paling menakjubkan, para guru menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Tang San di awal, pengalaman nyata semacam ini adalah yang paling menakjubkan. Dalam menghadapi pertempuran yang sebenarnya dengan musuh yang kuat, efeknya akan jauh lebih baik. Langkah selanjutnya adalah mengendapkan dan mengolah, sehingga para siswa dapat mencerna keuntungan dari pertempuran yang sebenarnya ini. 1 bulan lagi berlalu, dan untuk Tang San, perubahan terbesarnya adalah dari 9 tahun menjadi 10 tahun. Dalam 2 bulan terakhir,
karena dia sering makan daging monster, ditambah dengan perawatan dan budidayanya sendiri, tubuhnya telah banyak berubah, temperamen juga mengalami beberapa perubahan. Ketika dia pertama kali datang ke akademi, penampilannya terlalu mempesona, tetapi dalam sebulan terakhir ini, dia sangat rendah, selain kelas, siswa lain pada dasarnya tidak dapat melihat orang lain. Dan melalui kontak harian dengan Dubai, Guli, Cheng Zicheng dan yang lainnya, Tang San secara bertahap meningkatkan level beberapa jejaknya sendiri. Di antara mereka, perubahan Jinpeng dipromosikan ke tingkat keempat oleh Tang San, dan kadang-kadang dia akan pergi ke gunung belakang untuk mencoba efek terbang. Perubahan waktu juga telah ditingkatkan ke tingkat keempat, dan perubahan Tianhu telah dinaikkan ke puncak tingkat ketiga. Pada level ini, Tang San menyadari bahwa tidak mudah untuk maju. Semakin tinggi level merek garis keturunan, semakin sulit untuk maju. Dia tidak bisa melahap dan menyerap terlalu banyak kekuatan garis keturunan rekan-rekannya pada satu waktu, agar tidak mempengaruhi kultivasi mereka, jadi dia hanya bisa melanjutkan secara bertahap. Oleh karena itu, 6 merek Tang San saat ini, kecuali untuk anggur giok hijau, yang dapat diabaikan, 5 merek lainnya, setelah menggabungkan kekuatan garis keturunan harimau bersayap dan serigala angin, Tang San dengan hati-hati memikirkan nama sementara Feng Hu Bianliu. Mereknya Flash Leopard menjadi tingkat kelima, Jinpeng menjadi tingkat keempat, perubahan waktu menjadi tingkat keempat, dan Tianhu menjadi puncak tingkat ketiga. Tampaknya tanda garis keturunan ini belum banyak meningkat, tetapi pada kenyataannya, dengan kultivasi berkelanjutan Tang San, kekuatan fisiknya telah meningkat, ranah urutan keenamnya secara bertahap stabil, dan perasaan kenyang secara bertahap menghilang. Ini adalah yang paling penting. Perubahan tersebut menjadi dasar untuk perbaikan selanjutnya. Namun, Tang San tidak dalam suasana hati yang baik, dia tidak senang dengan peningkatan kekuatannya yang stabil. Jika dia tidak dapat menemukan Mei Gongxi, dia tidak akan pernah bahagia. Terlebih lagi, semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak akademi yang dia jaga, semakin rendah suasana hatinya. Hari ini dia menjaga sekolah menengah terakhir. Mungkinkah dia benar-benar akan menjaga sekolah rendah? Cakupannya sangat besar. Jika benar-benar tidak berhasil, pergi saja ke toko teh susu Mei Gongxi dan tetap di sana. Dia selalu harus kembali, selama dia bisa kembali, dia selalu bisa bertemu. Tidak, tetap tidak. Sampai langit benar-benar gelap, Tang San masih tidak melihat orang yang ingin dilihatnya, dia benar-benar kecewa. Ayo kembali. Dengan sedikit kesepian, Tang San kembali ke kota akademi. Tang San terus memikirkan segala kemungkinan, di mana tepatnya Mei Gongxi pergi ke sekolah. Dia menjaga semua 12 sekolah menengah, meskipun dia hanya menjaga akademi terakhir sekali, tetapi dengan kehati-hatian dalam pengamatannya, bahkan jika itu adalah yang kedua atau ketiga kalinya, mungkin tidak ditemukan. Lalu, ada banyak kemungkinan sekarang, salah satunya adalah bahwa Mei Gongxi sedang belajar di akademi yang lebih rendah. Selanjutnya, Ibu Mei Gongxi sebenarnya membohongi dirinya sendiri. Mei Gongxi tidak pergi ke akademi, tetapi pergi untuk melakukan hal lain, atau pergi ke tempat lain. Sekitar sebulan terakhir, Tang San pergi ke toko teh susu beberapa kali, tetapi dia tidak melihat Mei Gongxi. Apakah ada kemungkinan lain? Sambil memikirkannya, Tang San mulai mendaki gunung dan memasuki area Akademi Carry. Tepat saat dia mendaki ke atas, semangatnya tiba-tiba terangkat sedikit, dan perasaan aneh masih ada di benaknya. Matanya sedikit panas, dan perasaan panas itu sepertinya membawa sedikit kegembiraan yang aneh. Ya, emosinya benar-benar terangsang dan bersemangat. Ada apa? Ling Qitianyan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perubahan yang dibawa oleh Ling Qitianyan, dan ini bukan firasat krisis. Mata rubah langit dapat mengamati keberuntungan, tetapi setelah mencapai peringkat keempat, adalah mungkin untuk mengontrol dan membimbing keberuntungan sampai batas tertentu. Ketika mereka melawan harimau bersayap sebelumnya, alasan mengapa Dubai bisa menerobos adalah karena dia menendang keluar pintu dan memasukkan pengamatan ke dalam kategori kontrol, yang menyelesaikan terobosan tingkat keempat. Keberuntungan tentu saja dibagi menjadi nasib baik dan nasib buruk. Ketika nasib buruk datang, sebagai pemilik mata rubah surgawi, dia secara alami akan menyadarinya, jadi dia akan membuat beberapa gerakan untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan pada waktunya. Dan bagaimana rasanya keberuntungan datang, Tang San tidak memiliki banyak pengalaman, lagi pula dia hanya memiliki mata rubah surgawi untuk waktu yang singkat, dan dia tidak sengaja menjelajahinya. Dia berencana untuk menunggu transformasi rubah surgawi untuk menerobos ke tingkat keempat, kemudian dengan hati-hati memahami dan menyelidiki, dan pada saat yang sama menemukan cara untuk menerapkannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Jadi, bagaimana perasaanmu saat ini? Matamu panas dan bersemangat tanpa alasan. Apakah ini berarti, keberuntungan akan datang? Tepat pada saat ini, langkah kaki datang dari gunung, tidak perlu melihat, Tang San juga tahu bahwa itu adalah monster yang datang. Dia bergegas ke sisi jalan. Tidak mengherankan jika bertemu monster dalam perjalanan mendaki gunung, baik itu guru atau siswa Akademi Carry, inilah jalannya. Hanya ketika dia sudah dekat dengan Carry Cholege dia akan menginjakkan kaki di persimpangan jalan dan menuju ke kota kampus. Sebagian besar monster di Akademi Carry adalah bangsawan. Siswa aristokrat ini selalu menganggap diri mereka sangat tinggi dan meremehkan pengikut, belum lagi arti dari keberadaan kota akademi itu sendiri adalah untuk melayani Akademi Carry. Oleh karena itu, ketika para mahasiswa perguruan tinggi melihat bawahan kota perguruan tinggi, sikap mereka umumnya dapat diterima, bahkan mereka tahu sedikit dan memiliki temperamen yang baik. Begitu Tang San berdiri di pinggir jalan, tak lama kemudian, seorang siswa dari klan monster turun dari atas.
Orang yang berjalan di depan itu tinggi, sekitar 2 meter, dengan rambut panjang emas tebal tersampir di belakangnya, dan matanya bersinar dengan kilau emas. Penampilannya terlihat tidak berbeda dengan manusia, yang sangat aneh. Jika bukan karena pupil vertikalnya, akan sulit untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah monster. Sebelum datang ke Akademi Penebusan, Tang San mungkin tidak dapat menilai situasi seperti itu, tetapi sekarang dia mengenalinya sekaligus. Itu adalah monster tingkat tinggi, dan itu adalah monster tingkat tinggi dengan garis keturunan yang sangat kuat. Monster seperti itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Bagi monster, transfigurasi menjadi bentuk manusia lebih fleksibel daripada tubuhnya, dan kehidupan sehari-hari lebih nyaman, dan bahkan sudah menjadi tradisi. Salah satu alasan mengapa manusia bisa menjadi pengikut monster dan roh, dan wanita manusia dipilih oleh monster, adalah ini. Bahkan ada pepatah di klan monster, manusia sebenarnya adalah keturunan dari pembuluh darah sisa klan monster. Manusia mewarisi penampilan, tetapi gagal mewarisi kekuatan kuat klan monster. Dan semakin maju klan monster, semakin mereka setuju dengan pernyataan ini. Tidak ada keraguan bahwa pemuda dari klan monster ini sangat menarik perhatian, ada banyak monster yang mengikutinya, dan mereka jelas dipimpin olehnya. Namun, pada saat ini, Tang San tidak memperhatikan monster dengan garis keturunan emas ini. Yang dia lihat hanyalah yang ada di samping monster pirang itu. Pikiran Tang San tidak dapat membantu tetapi menghasilkan sebuah kalimat, karena apa yang disebut orang-orang mencarinya ribuan kali dalam kerumunan, tiba-tiba melihat ke belakang, orang itu berada dalam cahaya redup. Gadis cantik yang berjalan di samping monster pirang itu, mengenakan seragam Akademi Carry dan tanpa ekspresi dengan rambut panjangnya berkibar di wajahnya, bukankah itu Mei Gongzi yang telah dia cari selama berhari-hari? Saat dia melihat Mei Gongzi, Tang San merasa seolah-olah otaknya tiba-tiba meledak. Semuanya sudah jelas, ibu Mei Gongzi tidak membohonginya. Mei Gongzi memang bersekolah, tetapi dia tidak melanjutkan ke sekolah menengah, atau perguruan tinggi yang lebih rendah, tetapi Carry College, perguruan tinggi terkemuka di kota Carry. Dalam sekejap, pikiran Tang San menjadi sangat jelas. Tidak ada keraguan bahwa Mei Gongzi adalah pengikut manusia, dia yang memiliki kesadaran ilahi tidak akan salah, tetapi dia tidak tahu transformasi iblis seperti apa Mei Gongzi. Pada saat ini, tampaknya pengikut manusia benar-benar dapat berjalan dengan siswa monster muda dengan darah emas, dan dilihat dari sikap monster itu, status Mei tidak rendah, ditambah keluarganya, jika toko teh susu dapat dibuka di tempat seperti Carry Plaza, maka pengalaman hidup Mei Gongzi telah terungkap. Tidak diragukan lagi bahwa ayah Mei Gongzi adalah monster yang sangat kuat, dan garis keturunannya pasti sangat tinggi. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki status seperti itu dan datang ke Akademi Carry untuk belajar. Tepat ketika hati Tang San jernih dan dia akhirnya menemukan kebenaran, tiba-tiba, matanya menjadi gelap, dan saat berikutnya, sebuah tangan besar sudah meraih wajahnya. Apa yang kamu lihat? Kamu juga bisa menonton yang mulia. Sosok agung berdiri di depan Tang San, dan tangannya yang besar seperti kipas meraih kepalanya secara langsung. Tang San melompat mundur tanpa sadar, menekan tangannya di depannya, elemen angin bertiup, mendorongnya ke belakang, menghindari cengkeraman lawan. Berani bersembunyi. Siswa monster kekar itu jelas tidak ingin melepaskannya, dan dia akan melangkah maju dengan teriakan marah. Cukup, sebuah suara dengan sedikit keagungan terdengar. Murid monster yang kokoh itu baru saja berhenti. Para siswa Akademi Carry yang turun dari gunung seperti ini semuanya berhenti. Tentu saja Tang San tidak peduli dengan orang lain, matanya masih tertuju pada Mei Gongzi. Mei Gongzi tampak mengerutkan kening, sementara siswa laki-laki berambut pirang dari klan monster di sampingnya berkata dengan nada meminta maaf, jangan marah. Beruang kecil, pergilah. Dari awal hingga akhir, siswa berambut pirang itu bahkan tidak memandang Tang San, jelas karena Mei Gongzi juga seorang manusia, dan hanya membiarkan pengikut kecil seperti Tang San ini pergi. Mei Gongzi tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke sisi Tang San, matanya bertemu, hati Tang San tiba-tiba bergetar. Ada sedikit kejutan di mata Mei Gongzi, seolah-olah dia merasa sedikit akrab, tetapi Tang San telah banyak berubah dalam 2 bulan terakhir, jadi dia tidak segera mengenalinya. Dengan kepribadian Tang San, dia seharusnya sangat tenang, tetapi pada saat ini, dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bergegas dan mengusir semua orang di sekitar Mei Gongzi, dan kemudian sendirian dengannya. Tang San mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Monster agung yang disebut beruang kecil itu mendengus dingin, hati-hati, nak. Turunkan kepalamu. Tang San menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan dorongan batinnya, lalu menundukkan kepalanya perlahan. Alasan akhirnya menang atas dorongan hati. Dia tidak bisa melakukannya, kecuali dia memobilisasi kesadarannya, jika tidak dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan murid-murid top Akademi Carry ini. Terlebih lagi, bagaimana jika dia mengalahkannya? Apa yang akan dilakukan nona muda saat ini padanya? Kemudian, dia tiba-tiba menyadari situasi pria berambut pirang itu. Apakah dia punya ide untuk Mei Gongzi? Mei Gongzi baru berusia 13 atau 14 tahun, dan para siswa ini tidak terlalu besar, bagaimana mereka bisa jatuh cinta lebih awal? Apakah Carry Academy tidak peduli? Namun, Mei Gongzi tidak pamer kepada pria itu, juga tidak bertindak keintiman. Teman sekelas biasa, mereka pasti hanya teman sekelas biasa. Meskipun Tang San masih menggaruk hatinya, memikirkan hal ini membuatnya merasa lebih baik. Dan yang paling membuatnya bersyukur adalah ternyata Mei Gongzi sangat dekat, tepat di Akademi Carry. Dengan cara ini, akan jauh lebih nyaman baginya untuk melihatnya. 1/4 jam kemudian, kakak tertua, Tang San bergegas ke kamar kakak senior Wu Bingji.
Ada apa, Xiao Tang? Kenapa kamu begitu mudah marah? Apakah kamu menemukan beberapa teknik senjata tersembunyi yang baru? Setelah berbicara, mata Wu Bingji berbinar dengan jelas. Wu Bingji sangat tertarik dengan teknik senjata tersembunyi Tang San, yang sangat membantunya mengendalikan elemen es. Tang San berkata sambil tersenyum, teknik senjata tersembunyi mudah dikatakan. Kakak senior, apakah ada misi perdebatan baru-baru ini? Ini adalah misi perdebatan ke Carry Lege. Aku ingin mengambil satu, lebih disukai yang jangka panjang. Kamu ingin mengambil misi sparring. Wu Bingji memandang Tang San dengan heran, kamu terlalu muda, aku khawatir ini tidak akan berhasil, terutama karena kamu memiliki tingkat kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda, itu akan merepotkan jika terekspos. Tidak, tidak, para guru pasti tidak akan setuju. Tang San buru-buru berkata, kakak senior, kapan kamu melihatku melakukan sesuatu yang tidak pasti? Aku pasti akan berhati-hati. Beri aku tugas perdebatan termudah, hanya di Akademi Carry. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kepala iblis Wu Bingji tampak seperti mainan, belum lagi apakah gurunya setuju atau tidak, dia tidak akan setuju. Melihat bahwa siswa angkatan kedua dan ketiga pergi berlatih dengan hasil yang buruk, semakin dia menyadari betapa pentingnya Tang San. Meskipun aku tidak tahu bagaimana anak ini belajar begitu banyak pengetahuan, tetapi dengan anak ini memimpin tim mereka telah menghasilkan keuntungan besar. Belum lagi fakta bahwa mereka mendapatkan begitu banyak koin elemen terakhir kali, mereka juga meningkatkan kekuatan semua orang. Tidak banyak, kecuali dia, hampir semua orang di tim mereka maju, sungguh hal yang luar biasa. Dia juga berencana untuk pergi keluar dengan Tang San untuk kedua kalinya. Tang San berkata tanpa ragu, aku akan bertukar dengan teknik senjata tersembunyi baru dan memastikan bahwa kekuatannya luar biasa. Petik 2. Wu Bingji mengangkat alisnya, teknik senjata tersembunyi apa? Tang San berpikir sejenak, dan berkata, aku akan mengajarimu yang rumit. Setelah kamu menguasainya, itu akan luar biasa, tetapi akan butuh waktu lama untuk berlatih. Kamu dapat membunuh semua monster di bawah peringkat ke-6. Ah, Wu Bingji tercengang, menatap Tang San, bagaimana ini mungkin? Bisakah aku langsung membunuh monster tingkat 6? Petik 2. Meskipun dia sendiri juga merupakan tingkat ke-6, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam selama ini, dan peningkatannya lebih jelas, kekuatan fisik monster tingkat ke-6 tidak sebanding dengan manusia. Dalam menghadapi monster tingkat 6, jika itu adalah situasi 1 lawan 1, bahkan jika dia ingin menang, dia masih harus melalui proses yang sangat sulit, tergantung pada jenis monster apa itu. Mendengar Tang San mengatakan bahwa dia bisa langsung membunuh monster tingkat 6, dia secara tidak sadar tidak mempercayainya. Namun, memikirkan apa yang dibanggakan Tang San pada dasarnya menjadi kenyataan, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Jangan membodohiku, Wu Bingji berkata dengan terkejut. Tang San berkata, bagaimana mungkin? Seperti ini, mari kita coba dulu. Akan aku tunjukkan, tapi aku tidak bisa mempraktikkan teknik ini dengan transformasi Dewa Iblisku. Hanya kamu yang bisa melakukannya dengan atribut es, tapi itu membutuhkan manipulasi yang sangat halus. Aku awalnya juga berencana untuk mengajarkannya kepada seniorku sehingga dapat dibawa ke depan di tanganmu. Ketika kamu menguasai teknik ini, kita bisa keluar dan berlatih lagi. Pada saat itu, bahkan jika kita menghadapi harimau, kita mungkin tidak akan menderita. Petik 2. Kalau begitu, kamu bisa mendemonstrasikannya. Lagi pula, Wu Bingji baru berusia 16 atau 17 tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak penasaran dengan teknik senjata tersembunyi magis yang dikatakan Tang San. Kakak, berdiri, ayo keluar dan coba saja. Tang San juga mencoba pergi ke Carry Lege untuk menemani Nona muda Mei. Dia tidak peduli dengan risiko yang mungkin dia hadapi. Begitu Mei Gongzi terlibat, semuanya akan dilupakan olehnya. Ketika keduanya keluar, Wu Bingji bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana mencoba. Tang San menunjuk ke kejauhan dan berkata, kamu berdiri 30 meter dariku. Sejauh ini, Wu Bingji menatapnya dengan heran. Tidak ada keraguan bahwa senjata tersembunyi adalah yang paling kuat ketika jarak antara kedua belah pihak sedang, 30 meter sudah sangat jauh, bahkan jika itu adalah pemecah es, kekuatannya akan melemah. Pada jarak yang lebih dekat kekuatan mental masih dapat memberikan pengaruh, jika terlalu jauh kekuatan mental tidak dapat mengikuti sama sekali. Kamu percaya saja padaku. Tang San mendorongnya menjauh. Segera, keduanya berdiri pada jarak 30 meter. Tang San melihat sekeliling, tidak ada orang lain, sudah hampir waktunya untuk makan malam. Dia mengambil napas dalam-dalam, cahaya biru di matanya berkedip, dan di tangan kanannya sekelompok cahaya biru perlahan muncul, dan sejumlah besar elemen angin terus berkumpul di cahaya biru, perlahan membentuk bola cahaya biru. Feng Gang. Ini sudah Feng Gang. Setelah menyerap kekuatan garis keturunan harimau bersayap, bila angin asli Tang San milik serigala angin benar-benar berubah menjadi geng angin, yang pada dasarnya setara dengan geng angin yang menelan bila angin. Lagi pula dalam hal level, harimau bersayap masih lebih kuat. Tetapi garis keturunan serigala angin masih ada, karena serigala angin adalah keluarga monster, dan itu lebih tinggi dari monster beast. Keduanya saling melengkapi, membuat gaya Tang San sedikit lebih stabil daripada gaya harimau bersayap. Melihat warna bola cahaya biru semakin gelap, Wu Bingji diam-diam terkejut. Dalam kesannya, bahkan jika Tang San menggunakan bila angin terkompresi, dia tidak membutuhkan waktu persiapan yang lama, tetapi sekarang, Tang San telah bersiap selama lebih dari 10 detik. Kakak senior, kamu menggunakan perisai es, dan kemudian menggunakan tubuh elemen es. Perisai es harus dipasang dengan 3 pertahanan. Pada saat ini,
Cahaya biru di tangan Tang San tiba-tiba terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua bola cahaya biru hijau. Oke, Wu Bingji sangat menyadari ketangguhan Tang San, jadi dia tidak berani ragu, dan dengan cepat memadatkan tiga perisai es untuk memblokir di depannya. Pada saat yang sama, dia juga memasuki keadaan tubuh elemen es dengan pertahanan terkuat. Tang San menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang, dan pada saat berikutnya, dua bola cahaya cian dilempar keluar olehnya. Kedua bola cahaya itu terbang di udara, membuat sedikit suara pecah, dan langsung menuju Wu Bingji. Wu Bingji tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah Tang San ingin menggunakan kekuatan ledakan elemen angin? Ini bukan tidak mungkin, tetapi kekuatan pemotongan elemen angin jauh lebih baik daripada kekuatan ledakan elemen angin. Kecepatan bila angin juga lebih cepat dari dua bola cahaya yang terbang saat ini, apa yang dia lakukan? Melihat dua bola cahaya cian mendekat, Wu Bingji segera bersorak dan bersiap untuk menghadapinya. Tidak peduli apa kemampuannya, itu akan segera muncul di depannya. Bang-bang, dua bola cahaya cian masing-masing mengenai perisai es pertamanya. Ledakan yang dia bayangkan tidak muncul, dan dua bola cahaya cian benar-benar terpental. Itu saja, Wu Bingji berseru, dia bahkan tidak merasakan dampaknya. Namun, saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang aneh. Kedua bola cahaya cian yang memantul masing-masing membentuk busur di udara, dan kemudian bertabrakan. Dengan suara lembut, kedua bola cahaya cian itu pecah hampir bersamaan. Detik berikutnya, ribuan sinar biru meledak tiba-tiba, menempati seluruh ruang di depan Wu Bingji dalam sekejap. Wu Bingji mengecilkan kepalanya tanpa sadar, dan segera mendengar serangkaian suara, engah, yang terus-menerus terdengar di perisai esnya. Segera, dia merasakan sakit yang menyengat di tubuhnya. Dia tanpa sadar melangkah mundur, dan pada saat yang sama mengkonsentrasikan perlindungan tubuh elemen es dengan seluruh kekuatannya. Ketika rangkaian, tiupan, menghilang, dia melihat dari dekat dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tiga perisai es di depannya menjadi penuh lubang, tapi anehnya, ketiga perisai es itu tidak pecah. Dan ada sensasi kesemutan yang konstan di tubuhnya, dan pakaian di tubuhnya berubah menjadi pakaian robek. Jika pertahanan tubuh elemen es Wu Bingji tidak sangat kuat, aku khawatir setelah serangan tadi, dia akan menjadi saringan. Apakah ini teknik senjata tersembunyi? Pada saat ini, Wu Bingji sangat terkejut, dan seluruh orang membeku di tempat untuk sementara waktu. Tang San telah datang kepadanya, kakak laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Dia sengaja merendahkan suaranya. Wu Bingji menatapnya, matanya penuh kejutan. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu. Tang San tersenyum dan berkata, kontrol. Tentu saja itu kontrol elemen. Apakah kamu baik-baik saja? Itu terlalu kuat. Jaraknya 30 meter. Itu masih memiliki kekuatan seperti itu. Teknik senjata tersembunyi ajaib macam apa yang kamu lakukan? Wu Bingji menatap Tang San dengan mulut kering, matanya mulai menyala. Pergi, kembali dan bicara. Tang San menyeret Wu Bingji kembali ke kediaman Wu Bingji. Penampilan Wu Bingji saat ini terlalu aneh untuk dilihat oleh orang lain. Kembali ke kamar Wu Bingji, Tang San menutup pintu, lalu menoleh ke Wu Bingji sambil menyeringai, berkata, ini adalah teknik senjata tersembunyi yang telah aku teliti selama sebulan terakhir. Namun, biarkan aku melakukannya, teknik senjata tersembunyi ini tidak selalu bisa memberikan efek terbaik, karena elemen anginku sebenarnya tidak terlalu cocok, dan aku terlambat menemukannya. Pada saat itu, aku berpikir bahwa jika itu kamu, kakak senior, kekuatannya pasti tidak ada bandingannya. Ayo, apa triknya di sini? Wu Bingji bertanya dengan tidak sabar. Tang San berkata, teknik senjata tersembunyiku disebut anak dan ibu mengejar jiwa. Apakah kamu melihat dua bola cahayaku? Itu empedu wanita, dan gerakan pembunuh sebenarnya tersembunyi di empedu wanita. Petik 2. Ingat aku katakan bahwa ketika kamu dapat mengompres kerucut es menjadi jarum es, kekuatan serangan jarak jauhmu akan sangat meningkat, dan kamu dapat menembus semua jenis pertahanan yang kuat, bahkan monster tangguh mungkin tidak dapat menahannya. Petik 2. Yah, aku sudah bisa melakukan penggunaan awal jarum es sekarang, dan daya tembusnya sangat kuat, kata Wu Bingji penuh semangat. Ini adalah pencapaian terbesarnya baru-baru ini, dan proses mengendalikan elemen es untuk mengompresnya menjadi jarum es sangat membantu kultivasinya secara keseluruhan dan perasaan elemen es. Karena itu, dia sangat percaya pada Tang San. Tang San berkata, anak dan ibu mengejar jiwaku dibangun atas dasar jarum es, artinya, tersembunyi di kantong empedu ibu adalah sejumlah besar jarum es. Aku tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen es, jadi yang aku sembunyikan adalah jarum angin. Tetapi bagaimana kekuatan jarum angin dapat dibandingkan dengan jarum es? Jika kamu dapat menghubungkan jarum es yang telah kamu tekan dengan kuat masih dapat meledak, menyebabkan sekunder kerusakan. Pikirkan tentang kekuatannya. Petik 2. Ketika Wu Bingji mendengarnya mengatakan ini, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, apakah ini masih mungkin? Maksudmu, bungkus sejumlah besar jarum es dengan cangkang elemen es, dan kemudian gunakan metode untuk membuangnya, sehingga mereka dapat dipisahkan satu sama lain. Tabrakan, letusan di kejauhan. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Begitu dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia ingat bahwa Tang San baru saja menggunakannya, dan melihat ke belakang sekarang, itu benar-benar terjadi. Tang San sudah melakukannya, jadi apa yang tidak mungkin? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir, kakak senior, tentu saja ada triknya, dengarkan ceritaku perlahan. Elemen esmu jauh lebih kuat daripada elemen anginku, jadi dalam proses pengecorannya pasti jauh lebih sulit daripada aku.
Keterampilan rahasia ini mengharuskanmu berlatih untuk waktu yang lama, tetapi selama kamu melakukannya selangkah demi selangkah dan mengikuti metode yang aku ajarkan, aku yakin kamu akan dapat menggunakannya dengan bebas dalam waktu dekat. Apakah mungkin untuk membunuh monster tingkat 6 secara instan? Wu Bingji berkedip dan sedikit memperkirakan kekuatan jarum es, ledakan kandung empedu ibu dapat mempercepat jarum es di dalam, dan apakah itu percepatan tingkat daya ledak? Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, tentu saja, itu tergantung pada penerapan teknik ledakan esmu, yang berbeda dari elemen angin. Tapi aku sudah memikirkannya untukmu, mari kita datang sedikit demi sedikit. Petik 2. Sudut mulut Wu Bingji berkedut, tapi, kamu tidak bisa lulus ujian guru. Bagaimana kamu bisa bekerja di Carry College? Kamu terlalu muda. Tentu saja dia tahu bahwa Tang San tidak akan mengajari dirinya sendiri sihir tersembunyi ini secara gratis, tujuan anak ini telah dikatakan sebelumnya. Tang San berkata, aku akan menemukan cara untuk menangani guru wali kota. Kamu dapat menemukan cara bagiku untuk masuk, dan itu adalah cara termudah bagi para guru untuk setuju. Petik 2. Wu Bingji tersenyum pahit, kamu selalu tidak terduga. Aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan kali ini. Biarkan aku memikirkannya, dan aku akan memberitahumu besok. Petik 2. Oke, jangan khawatir, aku percaya pada kakak senior. Kemudian hari ini aku akan mengajarimu teknik dasar anak dan ibu mengejar, kamu mulai berlatih dari ini. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Tang San berkata dengan riang, bukannya aku harus menunggu Wu Bingji membantunya menyelesaikan sesuatu sebelum mengajarinya apa yang dia maksud. Oke, Wu Bingji tidak sopan, dia sangat tertarik dengan teknik senjata tersembunyi Tang San. Tang San berkata, ingat panah lempar tangan yang aku ajarkan, mari kita mulai dengan versi yang disempurnakan dari panah lempar tangan. Ini juga merupakan dasar untuk anak dan ibu mengejar jiwa. Versi yang disempurnakan dari panah lempar tangan. Wu Bingji bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San mengangguk dan berkata, seberapa jauh kamu bisa mempertahankan kekuatan jarum es dengan panah berayun tanganmu? Wu Bingji berpikir sejenak dan berkata, dalam jarak 30 meter, kekuatannya tidak dapat dilemahkan, dan setelah 20 meter lagi, kekuatannya akan melemah secara bertahap, dan elemen es yang terkompresi juga akan menjadi tidak stabil. Tubuh musuh, aku memiliki kesempatan untuk meledakkan jarum es. Tang San mengangguk dan berkata, lalu, versi yang disempurnakan dari panah lempar tangan yang aku ajarkan kepadamu setidaknya dapat meningkatkan jarak sejauh 20 meter, dan lebih mudah untuk meledakkan jarum es. Petik 2. Bagaimana? Mata Wu Bingji berbinar. Ini adalah cara yang lebih baik baginya untuk belajar, dan cara yang lebih realistis untuk meningkatkan kekuatannya. Tang San berkata, ini hanya untuk menggunakan teknik ledakan es. Kami menambahkan manik-manik es di belakang jarum es, tidak bisakah kamu mengendalikannya dalam jarak 30 meter? Kemudian ketika jaraknya 30 meter atau dekat dengan jarak ini, ledakan manik-manik es itu, biarkan kekuatan ledakan manik es mendorong jarum es, sehingga mencapai tujuan percepatan sekunder, yang akan membuat kekuatan menusuk jarum es lebih kuat. Meskipun ini mungkin tidak dapat meledakkan jarum es, kompresi jarum es itu sendiri tidak stabil, dan itu juga sangat mungkin meledak dengan sendirinya setelah menyentuh tubuh musuh, atau menusuk tubuh musuh, tergantung pada tingkat kompresinya. Petik 2. Wu Bingji tertegun sejenak, dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Bagaimana kami dapat menjamin bahwa energi yang dihasilkan oleh butiran es setelah ledakan akan berdampak ke depan? Dia segera menyadari masalahnya. Tang San tersenyum dan berkata, ini membutuhkan keterampilan. Jika kamu membungkus cincin es di sekitar manik-manik es, itu semacam silinder dengan manik-manik es di dalamnya dan cincin es di sekitarnya. Setelah meledak, kekuatannya hanya bisa dilepaskan ke depan dan ke belakang. Kalau diblokir lagi, energinya hanya bisa diteruskan. Ekornya dibuat rata, seperti ekor pemecah es, sehingga efek dorongnya akan lebih langsung. Petik 2. Masih bisakah kamu melakukan ini? Wu Bingji memandang Tang San dengan tatapan kosong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu tumbuh. Ini adalah pengalaman menjadi manusia selama 3 generasi. Pikir Tang San dalam hati. Anak dan ibu mengejar jiwa awalnya adalah senjata tersembunyi yang kuat yang terbuat dari logam. Itu adalah salah satu senjata tersembunyi terbaik yang bisa dibuat Tang San. Yang dia gunakan untuk melemparkan elemen angin sebelumnya telah ditingkatkan. Selain itu, ketika menargetkan Wu Bingji, dia tidak menggunakan geng angin untuk mengganti jarum angin di dalamnya, jika tidak Wu Bingji tidak akan bisa menghentikannya. Tidak diragukan lagi sulit untuk menggunakan metode untuk menunjukkan keberanian membunuh jiwa putra dan ibu. Dengan kekuatan mental cair Tang San dan pengalaman kehidupan sebelumnya, akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan. Jika Wu Bingji ingin mempraktikkannya, ini bukan tugas yang mudah. Tetapi secara relatif, memang jauh lebih mudah untuk berkultivasi dengan elemen es, dan Tang San tidak menipu Wu Bingji dalam hal ini. Elemen es lebih stabil daripada elemen angin, dan padat, ditambah dengan karakteristik teknik peledakan es, memang lebih mudah digunakan jika digunakan dengan baik, tetapi harus dipraktikkan secara bertahap. Metode Tang San untuk mempromosikan percepatan sekunder jarum es, sampai batas tertentu, meminjam metode peluncuran rudal dari senjata termal di kehidupan sebelumnya. Secara teori, itu sepenuhnya benar. Dasar cincin es harus stabil, dan manik-manik es di dalamnya harus independen. Kemandirian ini berarti kamu harus bisa meledakkan manik-manik es sendiri, daripada meledakannya bersama dengan dasar manik-manik es. Kemudian es jarum di depan harus dekat dengan manik-manik es di belakang. Dalam kombinasi, ekor jarum es dan cincin es benar-benar cocok tanpa celah.
Dengan cara ini, ketika kamu meledak, semua dorongan dapat bekerja sepenuhnya jarum es. Pada saat yang sama, kamu juga harus memastikan bahwa kekuatan jarum es dapat diledakkan. Pada saat itu, recoil diblokir. Bisakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Tang San terus memberitahu Wu Bingji. Aku mengerti secara umum. Wu Bingji mengangguk. Dia sangat cerdas, dan melalui deskripsi Tang San, dia mungkin mengerti ambang pintu. Dengan cara ini, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah demonstrasi. Kami tidak peduli dengan kekuatan tempur, sehingga kamu dapat melihatnya lebih jelas. Berbicara, Tang San mengulurkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, sebuah angin terkondensasi dari elemen angin jarum secara bertahap terbentuk, dan kemudian bola angin kecil dipadatkan di belakang jarum angin, dan kemudian alasnya dipadatkan untuk menempatkan bola angin di bagian ekor, dan elemen angin di bagian ekor jarum angin mengembang untuk memblokir celah di dasar elemen angin. Itu dia. Kamu menontonnya, kata Tang San, sambil meledakkan bola angin. Dengan, jarum angin di depan dikeluarkan, dan jarum angin langsung menembus dinding, meninggalkan noda di dinding. Sebuah penyok tertinggal. Teknik Tang San bagus, dan prinsip teknik ini sepenuhnya ditunjukkan di depan Wu Bingji. Sekali lagi, Tang San sekali lagi memadatkan jarum angin dengan baling-baling, dia menjentikkan jarinya, dan jarum angin melesat keluar. Jarum angin, yang awalnya terbang dengan kecepatan tinggi, dipercepat untuk kedua kalinya di bawah ledakan, cahaya cian, dan melesat keluar seperti hantu. Itu masih menembak ke dinding, tapi kali ini langsung menembus lubang kecil di dinding. Wu Bingji menghirup udara dingin, dan sangat jelas sekarang bahwa Tang San menggunakan fakta untuk membuktikan kepadanya kelayakan akselerasi sekunder. Dan dia sangat percaya diri dengan jarum es yang dia tekan. Jarum es itu sendiri memiliki daya tembus yang sangat kuat, jika jarum esmu sendiri dapat menyelesaikan percepatan sekunder, maka kekuatannya pasti tidak sebanding dengan jarum angin barusan. Akselerasi sekunder seperti itu saja jelas merupakan teknik senjata tersembunyi yang benar-benar baru, belum lagi anak dan ibu mengejar jiwa. Bayangkan saja, jika banyak jarum es disembunyikan dalam satu bola es meledak, mendorong jarum es, dan jarum es mempercepat kecepatan ledakan lagi, betapa mengerikan daya tembusnya, dan jarak casting bisa lebih jauh. Jarum es menembus tubuh musuh. Jika elemen es dihitung dengan benar, bisa juga diledakkan di tubuh lawan. Kekuatan ini, Wu Bingji berfantasi di dalam hatinya, matanya sudah panas, dan mulutnya mengeluarkan air liur. Jika benda ini bisa berhasil digunakan, betapa kuatnya itu, aku tidak bisa membayangkannya. Tang San, ini, Tang San tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih padaku, teknik ini lebih cocok untukmu, kakak tertua. Kamu harus berlatih jarum es yang disempurnakan terlebih dahulu, lalu mari kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Teknik kohesimu sederhana, tetapi jika kamu ingin melakukannya dengan cukup cepat, itu tergantung pada kemampuanmu untuk mengontrol elemen es. Jika kamu memiliki perlindungan elemen es, aku yakin itu tidak akan memakan waktu lama untuk berhasil. Semakin pendek waktu untuk memadatkan jarum es, semakin banyak jumlah yang diringkas, itu berarti semakin kuat kekuatan bertarungmu. Petik 2. Wu Bingji mengangguk lagi dan lagi. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana jiwa kejar-kejaran anak ibu itu akan dilakukan, dia hanya berharap dia bisa berlatih akselerasi sekunder ini terlebih dahulu. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa di kantin nanti. Tang San sangat yakin meyakinkan Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan tahu rahasianya. Dia hanya perlu memberitahu Zhang Haoxuan bahwa dia ingin pergi ke Kerichol Lege untuk mengamati kemampuan berbagai monster dan menemukan garis keturunan yang lebih cocok untuk dia serap. Zhang Haoxuan harus setuju untuk pergi. Bagaimanapun, dia telah membuktikan dirinya mampu mempertahankan diri, dan pemikirannya sangat matang. Dia mengajari Wu Bingji tidak hanya untuk membiarkan Wu Bingji membantu, tetapi juga berharap bahwa kekuatan tim kecilnya dapat ditingkatkan dengan lebih baik. Cheng Zicheng dan Guli berlatih teknik memalu jubah kacau yang membutuhkan waktu lama untuk benar-benar dikuasai. Maskot Dubai dan dia memiliki mata setan ungu, yang paling efektif untuknya. Wu Bingji memang unik dalam mengontrol elemen es. Membantu Wu Bingji untuk memperkuat kemampuannya dalam mengontrol elemen es adalah cara terbaik untuk meningkatkan efektivitas tempur Wu Bingji. Setelah Wu Bingji tingkat ke-6 menerobos ke tingkat ke-7, itu akan sangat berbeda. Dini hari berikutnya, Wu Bingji diam-diam menemukan Tang San dan menawarinya solusi. Jelas tidak mungkin bagi Tang San untuk menjadi pelatih sparring. Dia baru berusia 10 tahun, dan menjadi pelatih sparring di usia yang begitu muda, tidak dicurigai oleh monster akan menjadi tugas yang bodoh. Namun akan berbeda jika kamu hanya masuk ke Akademi Carry. Selain sparring, Kerichol Lege memiliki pekerjaan lain. Kota perguruan tinggi itu sendiri melayani Kerichol Lege, dan seluruh kota dikelola oleh Zhang Haoxuan. Karena itu, bagaimana memberikan layanan ke Akademi Carry terserah Tang San, wali kota, untuk memutuskan. Kamu tidak bisa menjadi mitra sparring, selalu baik-baik saja untuk menjadi pembersih. Apakah kamu akan mengamati? Sore hari, Zhang Haoxuan melihat Tang San yang sedang mencarinya. Yah, aku ingin mencari tahu apakah ada transformasi Dewa Iblis yang lebih cocok untukku. Kamu juga tahu bahwa aku sekarang berada di peringkat ke-6, jadi aku harus bisa menerima kemampuan lagi. Semakin kuat garis keturunannya, transformasi Dewa Iblis yang aku integrasikan, semakin kuat kekuatanku pastinya. Tang San berkata kepada Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan sedikit mengernyit, dan berkata, apakah kamu yakin dapat menggabungkan transformasi Dewa Iblis tingkat tinggi? Hampir semua garis keturunan transformasi Dewa Iblis yang dia lihat menyatu dengan Tang San adalah tingkat rendah.
Tang San berkata, itu tidak hanya bisa dilakukan, tetapi juga bisa diubah. Petik 2. Tang San tidak bersembunyi dari Zhang Haoxuan. Bagaimanapun, Zhang Haoxuan sudah mengetahui rahasia terpentingnya, dan jika Zhang Haoxuan tahu lebih banyak, dia bisa bekerja sama dengan lebih baik dengannya. Apakah itu melalui indera ilahi sebelum atau melalui mata rubah sesudahnya, Tang San yakin bahwa guru ini masih bisa dipercaya. Kalau tidak, dia akan dibawa pergi oleh organisasi penebusan sejak lama, daripada tinggal di sini. Hah? Zhang Haoxuan menatap Tang San dengan heran. Kondensasi. Tang San berteriak dengan suara rendah. Untuk sesaat, tubuh Zhang Haoxuan sedikit membeku, dan saat berikutnya, matanya melebar. Ini, perubahan waktu. Perubahan waktu Guli. Kamu. Zhang Haoxuan menatap Tang San dengan heran. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya tidak bisa bernapas. Tang San menyeringai, aku telah menghabiskan waktu yang lama dengan kakak laki-laki Guli, dan aku perlahan-lahan mempelajarinya, menggantikan teknik baju besi berat yang asli. Petik 2. Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam. Perubahan waktu sudah menjadi garis keturunan Dewa Iblis tingkat kedua. Ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh organisasi penebusan. Tang San dapat mempelajari perubahan waktu, yang berarti dia memiliki kemampuan tingkat tinggi. Bisa juga, tepat ketika Zhang Haoxuan terkejut, dia melihat cahaya oranye merah berkedip dari punggung Tang San, dua sayap cahaya menyebar, mendorong aliran udara, menyebabkan tubuhnya melayang. Perubahan Jinpeng. Zhang Haoxuan mengepalkan tinjunya tanpa sadar, Tang San telah menyingkirkan transformasi Dewa Iblis dan berdiri di depannya lagi. Jadi, Carry Cholege juga harus memiliki garis keturunan monster yang sangat kuat. Aku ingin pergi dan melihat, jika aku bisa mempelajarinya, kamu mengerti, kata Tang San dengan tatapan rindu. Napas Zhang Haoxuan menjadi jelas lebih berat, alasan memberitahuku bahwa aku harus melaporkan ini ke organisasi dan melindungimu sebagai bakat yang paling penting. Apakah kamu tahu betapa subversif apa yang baru saja kamu lakukan terhadap dunia? Terutama untuk dunia manusia kita. Tang San memandangnya dengan serius dan berkata, Guru, aku telah memberimu metode kultivasi khusus. Bukan aku yang berharga, tetapi catatan harta karun Suantian, tidak ada yang tahu dari mana asalnya, jadi lebih penting bagiku untuk mencoba lebih banyak dan melihat di mana batasnya. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan cara yang lebih baik untuk membuatnya lebih cocok dengan manusia, sehingga kita manusia memiliki kesempatan untuk bangkit. Petik 2. Zhang Haoxuan memejamkan mata dan bergumam, tapi tahukah kamu apa artinya begitu rahasiamu terbongkar? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, aku sudah memikirkan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Jika suatu hari, aku benar-benar ditemukan secara tidak sengaja, maka aku hanya akan menjadi seorang individu, tidak peduli apakah aku dibunuh oleh mereka atau aku memotong diriku sendiri. Aku tidak akan pernah mengungkapkan setengah kata catatan harta karun Suantian. Hanya tuan dan murid kita yang tahu tentang masalah ini. Tapi tidak peduli apa, aku akan mencoba menyembunyikannya sebanyak mungkin, dan aku membutuhkanmu untuk membantuku menyembunyikan masalah ini. Bahkan jika aku mati 10 atau 100 tahun kemudian, ketika kita lebih kuat dalam penebusan, kita dapat perlahan-lahan menumbuhkan cukup banyak orang kuat. Tentu saja, bahkan kemudian, catatan harta karun Suantian tidak dapat diungkap, jika tidak itu akan menjadi bencana bagi kita manusia. Zhang Haoxuan mengangguk diam-diam, dan karena pertimbangan inilah dia tidak melaporkan masalah catatan harta karun Suantian. Setelah dilaporkan, itu di luar kendalinya. Begitu organisasi memutuskan untuk membiarkan lebih banyak orang biasa belajar, hampir tidak mungkin untuk tidak mengeksposnya, dan itu akan membawa bencana bagi umat manusia. Kamu sangat pintar, kamu sama sekali tidak terlihat seperti anak berusia 10 tahun, kamu sangat dewasa. Tang San, kamu tahu. Aku berpikir apakah kamu adalah penyelamat yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia, dan aku juga memikirkan apakah kamu termasuk dalam klan monster. Ini dia mata-matanya. Aku lebih suka yang pertama, yang terakhir sangat tidak mungkin. Karena bahkan di klan monster, kamu adalah jenius teratas, dan klan monster tidak membutuhkanmu untuk mengambil risiko ini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu, kamu juga harus berjanji kepadaku bahwa kamu harus melindungi diri sendiri. Untuk seluruh umat manusia, kamu sangat penting, kata Zhang Haoxuan serius. Jangan khawatir, aku menghargai hidupku. Lagi pula, aku sudah mati 2 kali. Tang San mengeluh dalam hatinya. Oke, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan bekerja sama denganmu. Kamu dapat mengamati, tetapi jangan menganggapnya enteng. Dapatkan guru wali kota. Tang San tidak tahu bagaimana Zhang Haoxuan memberitahu guru lain, tetapi dia segera menerima pemberitahuan dari Wu Bingji bahwa dia bisa bekerja di Carry Cholege. Bekerja 3 hari seminggu, konten pekerjaannya sangat sederhana untuk membersihkan halaman, itu benar-benar untuk membersihkan halaman. Dia akan menjadi petugas kebersihan di Carry Cholege. 4 hari yang tersisa secara alami akan kembali ke Akademi Keselamatan untuk belajar dan berkultivasi. Sementara itu, jika kamu ingin pergi keluar untuk pengalaman tempur yang sebenarnya, pekerjaan membersihkan halaman akan diberikan kepada orang lain. Tidak diragukan lagi, Zhang Haoxuan mengatur segalanya untuk Tang San. Semua peserta pelatihan dibagi menjadi 3 kelompok, setelah berlatih secara terpisah, mereka telah mengumpulkan dan meringkas selama periode terakhir. Ada juga konseling khusus untuk masalah masing-masing. Akademi Penebusan tidak memiliki pengaturan untuk pergi keluar untuk pengalaman untuk saat ini. Tang San juga sangat mengenali metode ini. Setelah curah hujan, terus berlatih dan mengulanginya adalah cara terbaik.
Meskipun Tang San telah tumbuh jauh lebih tinggi, pada usia 10 tahun, tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Di depan monster besar itu, dia agak terlalu kecil. Seragam kota perguruan tinggi adalah seragam kerja mereka bekerja di Kerry College. Setelah semuanya diatur, pada pagi hari ketiga permintaan Tang San mengikuti Zhang Haoxuan dan akhirnya masuk akademi pertama di kota Kerry. Sebagai pekerja logistik, Tang San secara alami tidak bisa melewati pintu masuk utama. Kerry College memiliki gerbang kecil ke arah kota kampus, semua staf logistik masuk ke Universitas Kerry melalui gerbang ini. Berjalan ke pintu kecil, Tang San bisa merasakan bahwa tempat itu sedikit lebih khusyuk, dan energi spiritual surga dan bumi lebih kuat daripada di luar. Xiao Tang, kamu harus ingat bahwa Akademi Kerry memiliki status yang sangat tinggi di seluruh kota Kerry. Tidak hanya anak-anak bangsawan di kota Kerry yang belajar di sini, tetapi juga anak-anak dari banyak keluarga hebat lainnya yang datang untuk belajar. Ada banyak orang kuat di sini, dan tidak sedikit yang berada di atas tingkat dewa. Oleh karena itu, ketika kamu bekerja kamu harus berhati-hati, mengerti? Bisik Zhang Haoxuan. Tang San tentu saja mengerti apa yang diinstruksikan oleh Zhang Haoxuan pada dirinya sendiri, tetapi mengangguk lagi dan lagi. Kerry College sangat besar, dan dibagi menjadi 3 area utama. Pembagian 3 area utama sederhana dan jelas. Area pertama adalah area pengajaran, termasuk gedung pengajaran utama. Total ada 6 gedung pengajaran, dengan ukuran yang berbeda, untuk pengajaran yang berbeda. Area kedua adalah ruang tamu, biasanya mahasiswa Kerry Academy harus tinggal di kampus. Mereka perlu mengambil cuti ketika mereka meninggalkan sekolah, dan mereka memiliki 3 hari libur sebulan sekali. Area ketiga adalah area kultivasi, yang dibagi menjadi beberapa area kultivasi yang berbeda, cocok untuk siswa yang berbeda untuk berlatih. Toko-toko kelas atas di akademi juga berada di area pelatihan, dan fungsinya harus serupa dengan toko-toko kecil akademi penebusan. Tidak diragukan lagi ada lebih banyak hal bagus di sini daripada di komisaris akademi penebusan. Sekarang, Tang San ingat bahwa ketika dia bertemu Mei Gongxi, dia sangat beruntung. Saat itulah dia kembali ke toko teh susu untuk membantu setelah liburannya. Area kerja Tang San adalah ruang terbuka sekitar 10.000 meter persegi di depan gedung pengajaran utama di area pengajaran. Tang San harus membersihkan 2 kali sehari, sekali di pagi dan sore hari, dan kemudian seminggu sekali. Membersihkannya relatif mudah, tetapi membersihkannya lebih melelahkan. Zhang Haoxuan membawa Tang San ke belakang hutan di dalam Akademi Kerry, di mana ada deretan rumah rendah. Sama sekali tidak terlihat dari depan karena terhalang oleh pepohonan di depan. Zhang Haoxuan berjalan ke kamar rendah dan mengetuk salah satu pintu. Pintu terbuka, dan seorang lelaki tua reyot keluar. Paman Mao. Zhang Haoxuan berkata dengan sopan. Wali kota ada di sini, mari kita duduk di dalam. Pria tua yang dikenal sebagai Paman Mao berkata sambil tersenyum. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan duduk, ini adalah anak yang aku ceritakan, tolong atur pekerjaan untuknya, aku akan kembali dulu. Namanya Tang San, kamu bisa memanggilnya Xiao Tang. Xiao Tang, datang menemui Paman Mao. Kakek, halo. Tang San maju 2 langkah dan memberi hormat dengan hormat. Kamu tidak perlu memanggilku kakek, panggil saja aku Lao Mao. Tidak mungkin ada kerabat di sini, mengerti? Lao Mao menatap Tang San beberapa kali. Melihat Mao tua dengan mata acuh tak acuh, Tang San buru-buru mengangguk, mengerti Mao tua. Petik 2. Mao tua berkata kepada Zhang Haoxuan, kalau begitu kamu bisa pergi bekerja, anak ini akan diserahkan kepadaku. Selama dia aman, dia dijamin akan baik-baik saja. Petik 2. Zhang Haoxuan mengangguk, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Xiao Tang, Tuan Mao telah bekerja di Kerry College selama beberapa dekade dan sangat akrab dengan tempat ini. Kamu harus mengikuti instruksi Tuan Mao dan kembali ke kota setelah bekerja setiap hari. Iya, terima kasih wali kota, kata Tang San. Zhang Haoxuan pergi, dan Tuan Mao berkata dengan acuh tak acuh, ikutlah denganku. Petik 2. Tang San mengikuti Pak Tua Mao ke dalam rumah rendah. Bagian dalam rumah sangat sederhana, dengan sapu, ember, dan barang-barang lainnya ditumpuk di satu sisi, dan sebuah meja serta beberapa bangku yang kelihatannya akan pecah kapan saja. Lao Mao duduk di bangku, memandang Tang San, dan berkata, kamu harus tahu tempat apa ini. Dapat bekerja di akademi berarti kamu telah disetujui oleh wali kota. Namun, kamu bekerja di sini. Kamu harus mengikuti aturan. Ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk semua orang di kota kami. Meskipun mereka dibatasi untuk kami staf di akademi, jika mereka benar-benar memprovokasi mereka, kami akan mati. Tidak hanya kamu yang akan mati, tapi semua orang akan terpengaruh. Ya, jawab Tang San. Tuan Mao berkata dengan ringan, ingat, jangan bicara, perlakukan dirimu sebagai orang bisu ketika kamu bekerja, tetap menunduk, jangan melihat. Jangan melihat, jangan dengarkan, jangan bicara. Adapun apa yang kamu inginkan di hatimu, aku tidak peduli. Yang terpenting adalah, jangan membuat masalah untukku, dan jangan membuat masalah untuk semua orang. Jika kamu melakukan ini, kamu akan dapat bekerja di sini, jika tidak kamu akan pergi. Awalnya aku tidak ingin menerimamu, setelah semua kamu terlalu muda, tetapi wali kota berjanji bahwa kamu baik-baik saja. Kemudian, tunjukkan padaku. Ya, mendengarkan nasihat tetua Mao, Tang San tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Menjadi manusia selama 3 generasi, sebagai mantan Raja Dewa, bukanlah pengalaman yang aneh untuk ditegur seperti itu. Tentu saja dia tidak akan marah pada lelaki tua itu,
dia juga mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu, semuanya demi para pengikut manusia di kota akademi. Di dunia seperti benua peri, tidak ada yang salah dengan Lau mau melakukan ini, atau dengan kata lain, dia melakukannya dengan benar. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempatmu bekerja. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bekerja. Pada saat itu, Tuan mau meminta Tang San untuk mengambil peralatan dan membawanya keluar dari rumah rendah. Gedung pengajaran utama Kerry College adalah gedung yang sangat megah dengan ketinggian lebih dari 50 meter, tetapi hanya 5 lantai, yang dapat dilihat dengan jelas bahkan dari kota kampus. Kerry College saat ini memiliki lebih dari 1.000 siswa di 6 kelas. Tidak ada batasan waktu khusus untuk setiap kelas, siswa harus lulus penilaian kelas sebelumnya sebelum dapat melanjutkan praktik di kelas berikutnya. Penilaian dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dengan kata lain, jika kamu cukup kuat, kamu dapat lulus dari sini hanya dalam 3 tahun. Tetapi jika kamu tidak cukup kompeten, maka kamu tidak akan pernah lulus seumur hidup. Oleh karena itu, tidak semua siswa dapat lulus dari Kerry Academy. Ruang terbuka di depan gedung pengajaran utama besar dan kosong. Tanahnya terbuat dari batu, halus dan bersih. Batu itu dirakit menjadi berbagai pola. Pola yang paling penting adalah 10 klan terkuat dari klan monster. Tidak mungkin melihat jejak monster di sini. Lao mau menunjukkan area yang harus dibersihkan ke Tang San, ingat, jangan bermain trik saat bekerja di sini. Tidak peduli apa transformasi iblismu, jangan gunakan saat kamu bekerja, jaga kebersihan wujud manusiamu. Dan bekerja keras. Siang ketika kami di sana, kembali ke tempat makan kami, dan melanjutkan bekerja di sore hari. Secara umum, pembersihan dilakukan 2 kali sehari, tetapi kecuali 2 kali ini, jika kamu melihat tempat-tempat kotor, kamu harus membersihkannya tepat waktu. Petik 2. Setelah penjelasan, Lao mau memberi isyarat bahwa Tang San bisa mulai membersihkan. Tang San mulai membersihkan di sepanjang tepi alun-alun, Lao mau sedang menonton. Tentu saja Tang San tahu bahwa dia ingin mengawasi dirinya sendiri untuk melihat apakah dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Tang San datang untuk bekerja di sini, tentu saja, bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk dapat bertemu Mei Gongxi, dia membersihkannya perlahan, selalu menjaga frekuensi tetap. Mao Lao memperhatikan sebentar, dia cukup puas dengan penampilan Tang San, setidaknya dia bisa tahu dari perilakunya bahwa ini bukan anak yang tidak sabaran. Setelah setengah jam, Mao Lao pergi. Tang San sendiri di sini untuk membersihkan perlahan. Sebenarnya, bekerja di sini agak membosankan, tetapi bagi Tang San, membosankan bukanlah apa-apa. Yang mengejutkannya adalah bahwa energi spiritual surga dan bumi sangat kaya di sini, seharusnya ada lingkaran sihir di Kerry College untuk meningkatkan energi spiritual surga dan bumi. Sambil menyapu lantai, dia diam-diam mengoperasikan Suantian Gong, menyerap energi spiritual ini dan menyehatkan tubuhnya, yang dapat dianggap sebagai semacam metode kultivasi. Tang San tidak terburu-buru sama sekali, hanya perlahan menyapu lantai, perlahan menyerap energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi di udara, menjalankan Suantian Gong. Sejak mengambil buah tendon naga, tubuhnya telah berubah secara signifikan, dan dia juga mulai dengan sengaja melunakkan tubuhnya dengan Suantian Gong, bukannya sengaja membuat dirinya kurus untuk menutupi seperti sebelumnya. Aku menghabiskan pagi di pembersihan seperti ini, ketika Lao mau datang untuk menemukannya lagi, apa yang dia lihat adalah alun-alun yang hampir bersih, sementara Tang San sedang membersihkan sampah. Sudah waktunya makan, apakah butuh waktu lama untuk membersihkannya? Mao menatap anak di depannya dengan heran. Tang San menyeka keringat dari dahinya dan berkata sambil tersenyum, aku juga membersihkan beberapa daun dan gulma yang jatuh di semak-semak, selalu ada sesuatu untuk dilakukan. Petik 2. Baiklah, ayo makan, kata Mao tua. Makanan akademi semuanya seragam, setidaknya untuk staf seperti mereka Tang San sudah terbiasa, dan itu pasti jauh lebih buruk daripada akademi penebusan. Sebelum dia datang, Zhang Haoxuan telah mengingatkannya bahwa dia bisa membawa makanannya sendiri, tetapi Tang San tidak membawanya. Itu terlalu mencolok. Apa yang dilihat orang-orang yang juga bekerja di sini? Selama makan, Mao tua tidak berbicara, dan Tang San juga tidak berbicara. Setelah makan, Tang San diam-diam membersihkan peralatan makan, lalu duduk di sudut dan mulai bermeditasi dengan bersila. Setelah beristirahat selama sekitar 2 jam, Tang San mengambil sapu dan alat pembersihnya lagi dan pergi ke alun-alun gedung pengajaran utama untuk melanjutkan pembersihan. Penatua Mao tampaknya menyetujui kebiasaan Tang San untuk tidak berbicara, dan tatapannya pada Tang San di sore hari jelas sangat melunak. Dulu, pekerjaan ini dilakukan secara alami oleh seseorang, jika hanya bersih-bersih, butuh 2 jam untuk menyelesaikannya, dan sorenya hanya butuh 1 jam untuk pembersihan sederhana. Jadi, pekerjaannya tidak terlalu melelahkan. Tetapi Tang San membersihkan diri selama hampir 4 jam di pagi hari, dan pergi setelah hanya 2 jam istirahat di siang hari, yang membuat Lao Mao merasa bahwa anak ini masih cukup rajin. Bagaimana dia tahu bahwa Tang San hanya ingin tinggal di alun-alun lebih lama sehingga dia bisa melihat seseorang? Pagi ini, Tang San tidak melihat Mei Gongxi. Di alun-alun gedung pengajaran utama, sangat sedikit siswa monster muncul. Kadang-kadang, beberapa siswa monster terlihat, tetapi mereka hanya lewat. Tang San tidak terburu-buru, dia hanya perlu tahu bahwa Mei Gongxi sedang belajar di sini, dan dia selalu bisa bertemu dengannya. Tidak peduli seberapa besar akademi itu hanya lingkaran seperti itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan pembersihan hari itu, ketika Tuan Mao datang untuk memeriksa lagi di malam hari, ada perasaan bahwa seluruh alun-alun benar-benar segar. Bahkan kotoran kecil di tanah hilang, dan sangat bersih dan rapi.
Terutama tanaman hijau di sekitar alun-alun yang dipangkas sederhana, yang seolah memberikan rasa harmoni. Semangat bela diri utama yang digunakan Tang San dalam kehidupan sebelumnya adalah rumput perak biru, yang kemudian berkembang menjadi kaisar perak biru, raja tumbuhan. Dia memiliki afinitas alami untuk tanaman. Ini juga mengapa dia memilih untuk menempatkan Safir Fin sebagai merek keenamnya. Dia hanya berharap setelah Safir Fin secara bertahap menjadi lebih kuat, dia akan dapat menggunakan beberapa kemampuan dari kehidupan sebelumnya. Kemampuan ini adalah yang paling dia kenal.